Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam video pembelajaran Olimpiade Matematika. Dalam video kali ini kita akan membahas bab 9 tentang antrean tumpang tindih. Kita mulai dari soal jenis pertama, yaitu berkaitan dengan himpunan. Soalnya adalah 13 siswa kelas 2B gemar menggambar, 17 siswa kelas 2B gemar menyanyi, 10 siswa kelas 2B gemar menggambar dan menyanyi. Yang ditanyakan adalah siswa kelas 2B seluruhnya. Perhatikan pembahasannya. Langkah pertama adalah catat semua yang diketahui pada soal tersebut. Yang pertama, 13 siswa gemar menggambar. Kemudian 17 siswa gemar menyanyi. Kemudian 10 siswa gemar menggambar dan menyanyi. Perhatikan, ada 13 siswa yang gemar menggambar. Dari 13 siswa tersebut, masih terdapat 10 siswa yang gemar menggambar dan menyanyi, berarti masih ada irisannya. Kemudian dari 17 siswa yang gemar menyanyi, itu juga terdapat 10 siswa yang gemar menggambar dan menyanyi, berarti masih terdapat irisan dari 10 siswa gemar menggambar dan menyanyi. Caranya adalah yang pertama, kita menentukan dulu siswa yang gemar menggambar saja. Jadi, kita harus mengelompokkan dari soal tersebut bahwa siswa yang gemar menggambar saja itu berapa anak. Kemudian, yang kedua adalah siswa yang gemar menyanyi saja. Baru dari kedua kesimpulan tersebut, kita dapat mencari seluruh siswa kelas 2B. Untuk mencari siswa yang gemar menggambar saja, caranya adalah 13 dikurangi 10, yaitu 13 adalah siswa yang gemar menggambar, dikurangi 10 itu adalah siswa yang gemar menggambar dan menyanyi. Berarti siswa yang gemar menggambar saja itu ada 3 anak. Kemudian siswa yang gemar menyanyi saja. Caranya adalah 17 dikurangi 10, yaitu 17 diperoleh dari 17 siswa gemar menyanyi dikurangi siswa yang gemar menggambar dan menyanyi, itu sebanyak 10. Jadi siswa yang gemar menyanyi saja ada 7. Setelah ketemu siswa gemar menggambar saja dan siswa gemar menyanyi saja, kita dapat menentukan seluruh siswa kelas 2B. Jadi caranya adalah siswa yang gemar menggambar saja ada 3 siswa, ditambah siswa yang gemar menyanyi saja ada 7. Kemudian siswa yang gemar keduanya ada 10. Berarti 3 ditambah 7 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi siswa kelas 2B sebanyak 20 siswa. Kita lanjutkan soal jenis 2. Soal jenis 2 itu berkaitan dengan tumpang tindih. Perhatikan soalnya, 2 papan panjang saling dikaitkan. Berapa sentimeter panjang papan masing-masing? Perhatikan gambar pada soal tersebut. Di sini sambungannya itu sepanjang 10 cm. Kemudian panjang papan setelah disambung itu adalah 80 cm. Perhatikan pembahasannya. 2 papan tersebut saya bagi 2, yaitu papan berwarna kuning dan papan berwarna hijau. Kemudian sambungannya saya beri warna merah.
Sambungan tersebut saya bagi dua, ada sambungan atas yaitu 10 cm dan sambungan bawah juga 10 cm. Untuk kata kuncinya yaitu pindahkan sambungan bawah ke sebelah kanan. Jadi sambungan yang di bawah itu dipindah ke sebelah kanan. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Panjang awal sambungan dua papan tersebut adalah 80 cm. Kemudian ditambah dengan panjang sambungan bawah yang dipindahkan ke kanan itu sepanjang 10 cm. Jadi total dua papan tersebut adalah 80 ditambah 10 sama dengan 90. Yang ditanyakan adalah berapa cm panjang papan masing-masing. Jadi ada dua papan, berarti tinggal dikalikan saja. 90 dibagi 2 sama dengan 45 cm. Jadi masing-masing papan itu panjangnya 45 cm. Masih pada soal jenis 2 yaitu dengan tumpang tindih. Panjang pita masing-masing 50 cm. Berapakah panjang rangkaian kedua pita tersebut? Perhatikan gambarnya, sambungannya itu 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjang pita setelah dirangkai. Yang ditanyakan tuh. Perhatikan pembahasannya. Terdapat dua pita, saya beri warna kuning dan hijau. Masing-masing pita itu panjangnya 50 cm. Kemudian dari pita warna kuning itu saya beri sambungan, dan pita hijau juga saya beri sambungan warnanya merah. Nah, panjang sambungan tersebut adalah 10 cm. Jadi untuk sisa pita kuning dan sisa pita hijau itu 40 cm sisanya. Kemudian rangkailah kedua pita seperti pada soal. Nah, gambarnya seperti ini. Panjang sambungannya itu 10 cm. Sisa pita kuning berarti 40 cm. Sisa pita hijau juga 40 cm. Jadi tinggal dijumlahkan saja. 40 ditambah 10 ditambah 40 sama dengan 90. Jadi panjang rangkaian kedua pita tersebut itu 90 cm. Nah, kemudian ada cara cepatnya atau cara matematikanya. Yang pertama adalah panjang masing-masing pita itu dikalikan 2. Nah, kemudian hasil perkalian tersebut dikurangi sambungan. Kita masukkan panjang pita masing-masing adalah 50 dikalikan 2 sama dengan 100, dikurangi sambungan, sambungannya adalah 10 cm, berarti tinggal 90 cm. Gitu. Kita lanjutkan untuk soal jenis 3. Soal jenis 3 itu berkaitan dengan antrian. Contoh soalnya adalah 20 siswa mengantri untuk membeli makanan. Andi berada di urutan ketiga dari depan. Asli berada di urutan kelima dari belakang. Yang ditanyakan adalah berapa siswa yang antri di antara mereka berdua. Perhatikan pembahasannya. Dari soal tersebut kita cari dulu yang diketahui pada soal. Yang pertama adalah 20 siswa mengantri untuk membeli makanan. Kemudian Andi berada di urutan ketiga dari depan, Asli berada di urutan kelima dari belakang. Dari yang diketahui di soal, kita dapat mengilustrasikannya. Perhatikan, Andi berada di urutan ketiga dari depan. Nah, lingkaran tersebut ada berwarna hijau dan berwarna merah. Kita hitung dari depan, berarti 1, 2, 3. Berarti Andi itu tempatnya berada di lingkaran berwarna merah. Kemudian
untuk kalimat ketiga, asli berada di urutan kelima dari belakang. Jadi kita ilustrasikan, kita hitung dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lingkaran berwarna biru itu adalah tempat asli. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa siswa yang antri di antara Andi dan Asli. Nah, caranya adalah siswa yang antri membeli makanan itu kan ada 20 siswa. Kemudian dikurangi deretan dari Andi, itu sebanyak 3 siswa. Kemudian dikurangi 5 siswa, yaitu deretan dari Asli. Jadi untuk mencari berapa siswa yang antri di antara mereka berdua, yaitu 20 dikurangi 3 dikurangi 5 sama dengan 12 siswa. Kemudian kita lanjut untuk soal jenis 3, masih berkaitan dengan antrian. Perhatikan soalnya, ada 14 orang sedang antri. Patrick berada di urutan keempat dari depan. Melvin akan berada di urutan ke-6 jika Patrick di urutan pertama. Yang ditanyakan adalah berada di urutan berapakah Melvin jika dihitung dari belakang. Oke, perhatikan pembahasannya. Kita kelompokkan dulu soal yang diketahui. Ada 14 orang sedang antri. Kemudian Patrick berada di urutan keempat dari depan. Melvin akan berada di urutan ke-6 jika Patrick di urutan pertama. Kemudian dari yang diketahui soal tersebut, kita dapat mengilustrasikannya. Perhatikan kalimat kedua. Patrick berada di urutan keempat dari depan. Kita hitung berarti 1, 2, 3, 4. Berarti Patrick berada pada lingkaran berwarna merah. Kemudian perhatikan kalimat ketiga, Melvin akan berada di urutan ke-6 jika Patrick di urutan pertama. Jadi patokannya itu berada di Patrick. Jadi kita hitung mulai dari Patrick 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Melvin berada pada lingkaran berwarna biru. Oke, setelah itu kita hitung semua yang antri tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 yang antri. Padahal pada soal tersebut ada 14 orang yang antri. Berarti di belakang Melvin itu masih tersisa 5 orang yang antri. Caranya adalah 14 orang yang antri dikurangi 9. Nah, dari 5 orang yang antri kita dapat ilustrasikan. Caranya adalah kita buat lingkaran di belakang Melvin. Ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu pertanyaannya adalah berada di urutan berapakah Melvin jika dihitung dari belakang? Jika dihitung dari belakang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jawabannya adalah 6 orang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa untuk video yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.